Baik saudara, kita lanjutkan materi fikih ibadah sholat. Setelah kemarin saya telah menyampaikan pengantar tentang fikih ibadah sholat, mulai dari pengertian sholat, hukum sholat, dan juga fungsi, kedudukan, dan bahkan macam-macam dari ibadah sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kaifiyah atau tata cara sholat ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan fahamnya Muhammadiyah. Nah, sebelum kita berbicara tentang detailnya kaifiyah sholat, ada satu landasan umum yang perlu kita pegangi ketika kita berbicara tentang kaifiyah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datangnya atau diberikan oleh Rasul kepadamu, fahuduhu, maka terimalah ia, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul bagimu atau untukmu, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat keras siksa atau hukumannya. Nah, ayat ini menandaskan bahwasanya dalam kaifiyah ibadah sholat, tata cara ibadah sholat, itu kita harus mengacu kepada apa yang diberikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita terkait dengan ibadah sholat, karena ibadah sholat itu adalah ibadah khusus, ibadah mahdhum, maka ya sudah, terima, itulah caranya. Jadi cara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang harus kita ambil, kita terima. Sehingga dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, Shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi penegasan Rasulullah ini sangat jelas bahwasanya ya kita itu dalam melaksanakan ibadah sholat, tata caranya itu ya harus melihat bagaimana Rasulullah sholat, mengambil dari contoh bagaimana Rasulullah itu sholat. Nah, kadang orang kemudian bertanya, dari mana kita bisa mengetahui cara sholatnya Rasulullah? Nah, kembali kemarin ketika kita berbicara tentang sumber hukum fikih Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ataupun As-Sunnah Maqbulah, maka tentu ya kita itu bisa mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya dari Al-Hadis. Yang di dalam Al-Hadis itulah akan diceritakan, diinformasikan, diberitakan kepada kita tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah sholat. Jadi bukan dari yang lain, ya dari Al-Hadis itu. Makanya kita pun harus belajar tentang Al-Hadis itu. Kita buka kitab-kitab Al-Hadis agar kita betul-betul tahu ya bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat. Baik saudara, kita mulai masuk dalam persiapan melaksanakan ibadah sholat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat? Yang pertama yaitu berdiri tegak dalam keadaan siap dan rileks, di mana jarak antara kedua kaki tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu rapat. Bagi orang yang tidak mengalami apa-apa, maka hendaknya sholat ya berdiri atau sholat sambil berdiri. Tapi kalau sedang sakit, tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Nah, kalau nggak mampu
Sambil duduk boleh dengan berbaring atau tiduran. Yang penting sholat jangan sampai tidak dikerjakan, atau sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena ya Rasulullah memberi keringanan yang luar biasa. Nggak bisa berdiri sambil duduk boleh, nggak bisa duduk sambil tiduran boleh. Ini sehingga sholat itu memang harus tetap dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, yang kita bicarakan ini adalah kaifiyah atau cara sholat orang yang normal, yang tidak sakit. Artinya sholatnya dilakukan dengan cara berdiri. Maka ketika ia sholat dengan cara berdiri, hendaknya ia berdiri dengan tegak, dalam keadaan siap, jangan malas-malasan, tapi tetap rileks, tidak kaku. Nah, jadi berdirinya ya rileks, tapi siap. Ya, jadi tidak malas, tidak kelihatan lemes gitu ya. Kemudian jarak antara kedua kaki kita jangan terlalu lebar, karena ada orang yang kadang jaraknya terlalu lebar kakinya sehingga kurang bagus dilihat itu. Tapi juga jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat nanti malah nggak bisa berdiri dengan baik gitu ya. Jadi ya dalam keadaan seperti orang berdiri siap lah. Ya, berdiri siap ketika berbaris itulah. Jadi tidak ya lurus antara pundak ini dengan kaki, yaitu lurus, jadi dalam keadaan yang baik, yang siap seperti itu. Nah, kemudian sesudah berdiri tegak, maka kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Ya, arah kiblat itu bukan arah barat, karena yang dimaksud dengan kiblat itu adalah Baitullah, Ka'bah. Nah, letak Baitullah itu berada di negara Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah, dan lebih tepat lagi berada di dalam Masjidil Haram. Jadi ketika kita sholat itu bukan menghadap ke arah barat, tapi menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat itu adalah Baitullah. Maka salah kalau kita sholat kok menghadap ke arah barat, karena belum tentu arah barat itu menuju ke arah Baitullah atau Ka'bah tadi. Jadi berdiri menghadap ke arah kiblat. Kemudian pandangan mata kita hendaknya ke arah tempat sujud. Ya, pandangan ke arah tempat sujud. Ya, tidak ke atas, memandang ke atas tidak boleh. Rasulullah melarang orang sholat pandangannya ke atas. Ya. Jadi jangan kita memandang ke atas, itu juga nggak bagus. Nanti kita memandang ke atas, di atas ada cicak berkejaran, nanti malah sholatnya jadi tidak fokus. Ya. Malah memperhatikan cicak yang berkejaran. Dan juga tidak boleh memejamkan mata, meskipun orang memahami dengan memejamkan mata sholatnya bisa menjadi lebih khusyuk katanya. Nanti bisa kebablasan, akhirnya ketiduran, sholat sambil tidur nanti. Jadi jangan memejamkan mata, mata tetap terbuka, cuma pandangan adalah ke arah tempat sujud. Nah, karena ke arah tempat sujud, maka hendaknya tempat sujud itu ya tidak diberi gambar yang macam-macam. Maka alas sholat kita, sajadah kita itu juga jangan ada gambar yang macam-macam, polosan sajalah. Ya, atau kalau ada gambar ya gambar yang tidak tidak ada maknanya, sehingga kita tidak terganggu konsentrasi kita, perhatian kita, pikiran kita ketika kita sedang sholat. Karena itu yang akan kita lihat secara terus menerus, yaitu di tempat sujud itu. Nah, ini jadi menghadap ke arah kiblat, pandangan mata ke arah tempat sujud, dan tidak memandang ke atas, juga tidak memejamkan mata. Juga tidak melihat ke depan. Nah, di depan paling kalau sholat jamaah, di depan nanti ada orang yang pakai tulisannya ya macam-macam nanti, ya jadi yang dibaca pun juga akhirnya macam-macam. Coba kita perhatikan, ini ada peragaan orang yang siap ketika akan sholat. Nah, pandangan ke tempat sujud, nah seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke mulai melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama yaitu berniat ikhlas di dalam hati
untuk sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikuti dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan membaca atau melafalkan niat. Ini saya ulangi lagi. Jadi sebelum kita sholat itu, yang kita baca, yang kita lafalkan itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita itu berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu kemudian kita melafalkan niat usolli, fardhu, duhri, dan sebagainya itu. Cukup membaca Bismillah saja itu sudah. Itulah niat niat kita. Bismillah itu kan dengan nama Allah, artinya kita benar-benar melaksanakan sholat itu ikhlas karena Allah. Ya. Kadang terlalu disibukkan dengan membaca niat, padahal tidak ada contoh. Rasulullah tidak pernah melafalkan niat itu. Ya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat usolli dan seterusnya itu. Yang dibaca oleh Rasulullah sebelum memulai sholat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemarin dalam praktek berwudu dan tayamum itu masih banyak itu yang melafalkan membaca niat itu. Mungkin nggak menyimak apa yang saya sampaikan pada waktu menjelaskan tentang cara berwudu itu, sehingga kemudian dalam prakteknya masih menggunakan cara-cara yang kurang benar, yang tidak berdasar. Padahal sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah yang sifatnya mahdhu, ya sudahlah kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ya, berniat ikhlas di dalam hati untuk sholat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melaksanakan sholat dengan membuka sholat dengan takbiratul ihram. Bertakbiratul ihram dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Ya, jadi bertakbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Posisi kedua tangan yaitu di mana kedua pangkal lengan, nah ini pangkal lengan itu ini sejajar dengan bahu, nah ini, dan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Nah, ibu jari mendekat ke daun telinga. Ini begini nih. Jadi tidak begini, tidak begini. Nah, ini yang begini. Nah, jadi begini. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara bertakbiratul ihram, mengangkat tangan di saat sholat. Ini ada peragaan, coba Anda perhatikan ya posisi tangan ketika Allahu Akbar. Ya. Jadi seperti itu cara mengangkat kedua tangan di saat bertakbiratul ihram. Saya ulangi, Allah. Nah ini Allah, ini nih. Kemudian setelah bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan tadi dilanjutkan dengan bersendakep atau apa? Bersendekap atau bersendakep. Dengan memposisikan pergelangan tangan kanan. Ya, pergelangan tangan kanan, ini pergelangan ini diletakkan di atas punggung pergelangan tangan kiri. Nah, ini punggung, pergelangan tangan kiri, ini punggung, ini pergelangan tangan kanan, ini punggung. Diletakkan. Nah, ya. Sehingga telapak tangan kanan di atas punggung lengan tangan kiri. Nah, ini lengannya, telapak tangan. Oke. Ya. Dan lengan telapak tangan lengan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Nah, ini lengannya ini sini. Nah, jadi posisinya ini. Di posisinya porosnya ini.
Ini ditaruh di sini. Nah, kemudian begini. Kemudian diletakkan di atas dada, artinya menempel di dada. Nah, ini dada. Bukan di atasnya dada, karena kalau di atasnya dada nanti bisa seperti ini. Jadi di atas dada menempel, kayak jam menempel di dinding, jam di atas dinding, itu maksudnya jam menempel di dinding. Nah, ini diletakkan di atas dada, artinya menempel di dada, bukan di atasnya dada. Juga tidak di bawahnya dada, ada yang di bawah kadang, di bawahnya perut itu enggak, pas dada, jadi yang enak, di yang enak di. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, ini gambarnya, ya posisinya seperti ini, ya berada di sini ini. Jadi tidak di bawah sini, juga tidak terlalu di atas. Coba kita perhatikan peragaannya. Allahu Akbar. Nah, pas seperti itu. Bukan seperti ini. Nah, ini bukan telapak, ini kan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Nah, telapak tangan di atas telapak tangan. Tapi pergelangan tadi itu ya, ini pergelangan. Bukan telapak tangan di atas telapak tangan. Ini salah ini. Nah, seperti ini. Ini. Juga bukan seperti ini. Bukan lengan di atas lengan. Nah, bukan seperti ini. Ini salah ini juga. Jadi tidak begini. Ada kan orang kedinginan gitu ya, sholat kedinginan. Ini yang salah. Jadi itu gerakan setelah bertakbir kemudian bersendakep. Nah, setelah bersendakep ya, maka kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah itu ada banyak ragamnya. Nah, yang populer dipakai yaitu ini yang dipakai oleh sebagian besar warga Muhammadiyah. Nah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu biasanya mengajarkan doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abiyadu minat danas. Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod. Nah, doa ini mudah dihafal sebenarnya karena pendek, tidak terlalu panjang, sehingga ya pas kalau doa ini kita pakai. Oleh karena itu bagi Anda yang belum hafal ya doa iftitah ini, ya tolong Anda hafal. Dan ini hendaknya dibaca setiap kali kita sholat. Jadi jangan beranggapan itu cuma doa iftitah itu cuma sunnah saja, nggak dibaca nggak apa-apa. Jangan eman-eman, karena ini isinya doa. Coba Anda perhatikan, doa iftitah ini luar biasa isinya. Kalau Anda memperhatikan isi dari doa iftitah ini, itu kan doa permohonan kepada Allah agar kita itu diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Ya, ini kan inilah doa di dalam sholat itu. Maka kalau tidak kita baca eman-eman. Maka sekali lagi bagi yang belum hafal, tolong untuk dihafalkan. Nanti dalam praktek akan saya minta untuk membaca doa iftitah ini. Atau ada doa iftitah lain yang juga cukup populer, ya, cukup terkenal. Ya, ini doa yang mungkin di antara Anda itu banyak yang membaca ini, cuma membacanya aneh. Jadi yang dibaca itu hanya yang biru ini. Jadi hanya sampai wa ana minal muslimin wajhatu wajhiya, bahkan kadang ditambahi kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila inni wajhatu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Berhenti sampai di sini. Jadi di depan tadi itu sudah ditambahi ini apa? Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah bukrota wa asila. Ditambahi. Kemudian di bagian sininya berhenti sampai di sini. Padahal doa iftitah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sepanjang ini sampai selesai. Lanjutkan, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ana abduka dolamtu nafsi wa taraftu bidambi fakfirli dunubi jami'a la yakfirud dunuba illa anta wahdini li aksanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada yang hafal sampai selesai ini. Rata-rata berhenti di sini. Padahal ingat kemarin sudah sampaikan dalam kaitannya dengan bacaan di dalam ibadah mahdoh, ibadah khusus, kaifiyah kaifiyah dalam ibadah khusus, aturan mainnya adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh dimodifikasi. Nah ini tadi di depannya ditambahi dengan kabiro, walhamdulillahi kasiro, bukrota wa asila ditambahi. Padahal nggak ada itu di sini. Kemudian berhenti sampai di sini. Nah ini berarti kita itu mengurangi. Tidak boleh mengurangi bacaan doa. Jadi kalau Anda mau membaca doa iftitah dengan doa ini boleh silakan, tapi harus lengkap. Nah kalau ini terlalu panjang, maka doa yang tadi lebih pendek. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya tadi. Nah ini silakan aja milih mau pakai yang mana besok, mau pakai yang panjang ini ataukah mau pakai yang Allahumma ba'id baini. Nah sesudah selesai membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat ta'awudz, kalimat permohonan perlindungan, yang bacaannya seperti yang disebut di dalam Al-Quran dan dicontohkan juga oleh Rasulullah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Setelah membaca ta'awudz, dilanjutkan dengan membaca kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca kalimat basmalah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, yaitu dimulai dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terkait tentang membaca kalimat basmalah dan Al-Fatihah memang ada perdebatan, ada ikhtilaf, ya. Apakah kalimat basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah ataukah bukan? Kalau kita pahami di sini, membaca kalimat basmalah itu dipisah, ya, Bismillahirrahmanirrahim dipisah sendiri, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah yang diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka berarti basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi tetap basmalah dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, cuma seperti ta'awudz, ya, basmalah ada kalanya dibaca tidak secara jahar bagi imam. Ya, kalau kita tidak menjadi imam, sholat sendirian ya basmalah tetap dibaca.
Tapi kalau ada yang menjadi imam, ya basmalah dibaca tapi tidak dikeraskan, sama seperti membaca ta'awudz, dibaca tapi tidak dikeraskan. Yang dikeraskan mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukunnya ibadah sholat. Jadi jangan sampai kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang yang di dalamnya tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau menjadi makmum? Ya, menjadi makmum tetap juga harus baca Al-Fatihah. Itu dibahas nanti ketika kita membahas bab sholat berjamaah. Tapi yang terpenting yang harus Anda perhatikan, di dalam ibadah sholat setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi urutan tadi, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, ya pada kalimat setelah waladhdallin maka dibaca kalimat ta'min, yaitu amin. Nah, saudara-saudara, hati-hati, bacaan amin itu ada 4 macam. Yang pertama, amin. Jadi a pendek, min pendek, amin. Itu artinya apa? Aman, ya, damai. Ya, jadi sejahtera. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya, amin. Nah, itu artinya terpercaya. Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin. Jadi A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Itu artinya terpercaya. Maka kalau kita berdoa itu jangan amin, amin. Nah, itu nanti salah itu artinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu amin. Nah, itu menjadi apa? Menjadi aman, ya, menjadi tentram. Jadi artinya menjadi atau menginginkan keamanan dan ketentraman. Nah, baru yang keempat yaitu amin. Apa artinya? Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Maka bacaannya adalah amin. Jadi kalau kita habis berdoa itu amin. Jangan amin, jangan amin, jangan amin. Nah, itu juga nggak benar. Yang benar adalah amin. Jadi A-nya panjang, min-nya juga panjang. Ya, ini sepele, tapi kalau maknanya nanti jadi berbeda kan ya juga repot nanti ya. Jadi salah mengucapkan, salah arti. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, karena apa? Karena ini ibadah sholat ya. Jangan sampai nanti keliru kita di dalam membaca di dalam ibadah sholat. Yang berikutnya itu setelah kita membaca kalimat takmin, maka dilanjutkan dengan membaca surat ya, atau ayat dari Al-Quran. Jadi boleh kita membaca satu surat, misalkan surat pendek itu ya baca satu surat ya. Tapi juga boleh kita membaca ayat ya, satu ayat boleh, tapi jangan keterlaluan ya. Membaca satu ayat hanya alif lam mim atau yasin ya, toha ya, jangan begitu. Satu ayat itu kalau kita baca ya ayat yang panjang gitu. Ya, misalkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-282 itu adalah ayat yang terpanjang ya, di dalam Al-Quran itu satu halaman lebih gitu ya. Jadi boleh membaca surat secara lengkap ya, surat pendek di dalam juz amma itu, boleh juga membaca ayat. Dan kalau membaca ayat ya hendaknya ya yang normal ya, jangan terlalu pendek ya, 3-4 ayat itu kalau ayat-ayatnya agak pendek ya. Dan yang dihafal saja ya, ayat yang
mudah dihafal, sehingga kita bisa untuk memahami apa yang kita baca. Dan bacanya hendaknya dibaca secara tartil, tidak tergesa-gesa, tidak seperti orang lari kencang gitu ya. Ya biasa tartil, perlahan-lahan sambil dihayati isinya, agar kita sholatnya tidak seperti orang yang mabuk, ya tidak paham apa yang kita baca kan gitu tuh. Jadi baca ayat itu dengan perlahan-lahan. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Ya, kalau kita sholat sendiri ya hendaknya kita baca dengan sungguh-sungguh gitu ya. Membaca surat ataupun ayat dari Al-Qur'an ini hanya dilakukan di rakaat 1 dan rakaat 2. Ya, dan bagi makmum ya tidak diharuskan, bahkan ya dilarang oleh Rasulullah ketika kita sholat berjamaah, di saat imam itu membaca surat atau ayat dari Al-Quran, nah, kita diperintahkan untuk mendengarkannya, tidak membaca. Tapi kalau kita sholat sendiri, nah, kita tetap harus membacanya. Jadi jangan kemudian mengatakan sunnah, itu sunnah boleh nggak dibaca. Ya dibaca ya, sekali lagi bacaan di dalam sholat itu kalau bisa semuanya dibaca. Kemudian setelah itu melakukan gerakan ruku. Nah, setelah selesai membaca surat atau ayat dari Al-Quran, kemudian melakukan gerakan ruku. Ruku itu membungkukkan badan. Ya, jadi membungkukkan separuh badan. Jadi, separuh badan itu kita bungkukkan, ya, sehingga posisi punggung itu rata, ya, posisi punggung itu rata, ya, sehingga seperti ya meja gitu ya. Jadi ruku. Nah, dalam melakukan gerakan ruku ini diawali dengan bertakbir sambil membaca kalimat Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan seperti pada saat takbiratul ihram. Ya, jadi posisi awalnya begini, setelah membaca surat ya, misalkan walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kemudian kita bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar, kemudian melakukan posisi ruku. Ya, kemudian melakukan posisi ruku. Posisi ruku hendaknya meletakkan kedua telapak tangan kita di lutut. Dengan pandangan mata tetap mengarah ke tempat sujud, kemudian kepala tidak terlalu mendongak dan juga tidak terlalu merunduk, sehingga keadaan punggung menjadi rata. Nah, ini gambarnya posisi orang ruku itu seperti ini ya. Punggungnya rata. Nah, ini telapak tangan berada di lutut, tidak terlalu ke bawah sini, jangan ke betis, apalagi sampai ke telapak kaki sini ya. Juga jangan terlalu di atas di paha sini, tapi pas posisinya berada di lutut. Nah, sehingga ini tangannya ini lurus. Nah, tangannya ini lurus. Nah, ini posisinya seperti ini. Inilah posisi orang ruku. Coba kita lihat, jangan ruku seperti ini. Ini ruku nggak sempurna ini. Ini tangannya terlalu ke bawah. Ini sehingga punggungnya ini terlalu menungging. Atau seperti ini, punggung tidak rata. Nah, itu posisi. Ketika sudah dalam posisi ruku dengan tumak nina, tenang, ya. Kemudian dilanjutkan membaca doa ruku. Berapa kali kita membaca doa ruku? Tidak dibatasi, minimal 1 kali. Baca 1 kali, selebihnya silakan. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Boleh 1000 kali, boleh. Lama sekali ruku, tidak apa-apa. Mau sholat sendiri. Ya. Jadi ketika sudah dalam posisi ruku dengan tumak nina, tenang, selanjutnya membaca doa ruku tanpa dibatasi berapa kali membacanya. Doa ruku ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu
bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini boleh baca ini. Dibaca berapa kali tadi? Tidak dibatasi. Boleh Anda baca berapa? Ini kan sholat sendiri. Anda baca berapa kali boleh. Diulang-ulang. Habis selesai baca lagi sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus seperti itu diulang-ulang. Dalam posisi ruku. Atau membaca subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Dibaca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Jadi tidak harus 3 kali, tidak harus 1 kali ya. Boleh berapapun, genap boleh, ganjil juga boleh. Atau bacaan doa yang paling terkenal. Subhana rabbiyal adzim. Jangan ditambahi wa bihamdi. Cukup subhana rabbiyal adzim. Subhana rabbiyal adzim. Subhana rabbiyal adzim. Nah, besok kalau ada yang praktek ditambahi wa bihamdi, ya saya nilai salah nanti. Ya. Jadi subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim. Berapa kali dibaca? Berkali-kali silakan. Tidak harus 3 kali. Kadang sering kita membatasi hanya 3 kali. Setelah selesai membaca 3 kali subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, selesai. Kalau kita sholat jamaah, imamnya belum selesai, kita akhirnya diam, melamun. Nah, jadi baca terus, berulang-ulang, dibaca terus, dibaca terus. Karena tidak dibatasi. Berapa kali kita membaca doa itu di dalam ruku. Semakin banyak kita membaca doa ini, semakin bagus. Mengapa? Karena tidak ditentukan. Kecuali kalau ditentukan. Karena tidak ditentukan, maka boleh. Yang penting bacaannya adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan baca doa yang lain. Boleh nggak di dalam ruku kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Nggak boleh. Kenapa? Karena doa itu tidak pernah dibaca Rasulullah di dalam ruku. Meskipun doa itu baik, tapi jangan dibaca doa itu. Doa yang dibaca Rasulullah ketika ruku adalah ini. Silakan pilih. Dan 3 ini tidak boleh digabung-gabung. Ya satu-satu sendiri-sendiri. Ya, kalau misalkan mau gantian boleh di ruku yang pertama baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ruku kedua, rakaat kedua baca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh dan seterusnya. Nah, coba kita lihat peragaan orang yang sedang melakukan ruku. Allahu Akbar. Nah, itu posisi tangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena ini hanya contoh, maka tadi dibaca hanya 1 kali itu ya. Karena hanya contoh, tapi sebenarnya boleh dibaca berapa kali tadi. Dan doa yang dibaca tadi adalah doa yang pertama. Nah, setelah selesai melakukan ruku, sampai dalam keadaan tenang rukunya, baca doa beberapa kali. Nah, kemudian gerakan sholat berikutnya yaitu melakukan iktidal atau bangkit dari ruku untuk berdiri tegak kembali dengan mengangkat kedua tangan seperti pada saat takbiratul ihram sambil mengucapkan kalimat tasmi'. Nah, bukan kalimat takbir ya kalau iktidal. Jadi iktidal itu bangun dari ruku untuk berdiri tegak kembali, berdiri tegak. Kan tadi membungkuk setengah badan, nah kemudian berdiri tegak kembali. Nah, pada saat mengangkat punggung dan kepala untuk berdiri tegak itu ya, sambil
mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, cuma tidak mengucapkan kalimat takbir, tapi yang diucapkan adalah kalimat tasmi, yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini namanya kalimat tasmi. Ketika kemudian sudah berdiri tegak kembali, maka pandangan mata tetap ke arah tempat sujud. Dan tangan kita terjulur ke bawah seperti orang berdiri siap, artinya tidak bersendakap lagi. Ada sebagian yang memahami setelah berdiri dari rukuk i'tidal kemudian bersendakap seperti setelah takbiratul ihram. Jadi yang benar itu tangan terjulur ke bawah seperti orang berdiri siap, jadi tidak bersendakap lagi. Selanjutnya dalam posisi sudah berdiri tegak, membaca doa i'tidal. Doa i'tidal ini juga ada beberapa macam. Ya, boleh Anda baca Allahumma Rabbana walakal ham atau Rabbana walakal ham. Boleh baca ini berapa kali juga sebenarnya tidak dibatasi. Atau ada juga yang membaca doa yang lain, itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Nah, coba kita perhatikan, ini orang yang melakukan i'tidal sesudah sujud, sesudah ruku. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, itu posisi i'tidal. Di posisi i'tidal membaca itu. Terkait dengan bacaan i'tidal tadi ada beberapa macam ya. Ada Rabbana walakal ham seperti tadi itu ya. Ada juga doa-doa i'tidal yang lain. Nah, coba kita bisa ya. Ini enggak ada ya. Oke. Kemudian setelah selesai berdiri dari i'tidal ya, kemudian gerakan berikutnya yaitu melakukan sujud. Pada saat akan melakukan sujud itu diawali dengan mengucap kalimat takbir Allahu Akbar, tapi tanpa disertai mengangkat kedua tangan. Jadi hanya takbir saja Allahu Akbar, kemudian cara untuk turun ke tempat sujud yaitu diawali dengan menurunkan kedua lutut terlebih dahulu ke lantai. Jadi yang didahulukan adalah lututnya. Lutut dulu, kemudian disusul kedua telapak tangan, lalu dahi, sekaligus hidung, sehingga sujudnya menjadi sempurna. Jadi tidak tangan dulu, lutut dulu. Jadi kalau diurut itu gerakan dari sujud itu ya, turun sujud itu pertama telapak kaki otomatis karena itu menjadi pijakan. Nah, kemudian naik, yang turun adalah lututnya. Nah, setelah lutut naik lagi tangannya, setelah itu naik lagi wajahnya. Jadi sudah berurut ya, berurutan itu. Kalau kita tangannya dulu mendahului lutut itu nanti melompat itu nanti jadi kurang bagus itu ya, nggak sesuai urut-urutannya. Udah dibuat urut-urutan bagus kok dirubah-rubah gitu ya. Jadi sekali lagi cara untuk turun sujud mendahulukan lutut, kemudian telapak tangan, kemudian dahi dan sekaligus hidung, sehingga posisi sujudnya menjadi sempurna. Nah, coba perhatikan cara orang ini turun sujud.
Ya, coba. Nah, lutut dulu, Allahu kemudian telah. Akbar. Nah, jadi seperti itu ya. Saya ulangi lagi, coba perhatikan sekali lagi. Lutut dulu, baru kemudian telapak Allahu tangan, nah Akbar. kemudian wajah. Nah, posisinya sehingga menjadi seperti itu. Nah, itulah cara untuk turun sujud. Nah, posisi sujud ini harus diperhatikan. Yang sempurna adalah sujud dengan bertumpukan pada 7 anggota sujud. Apa 7 itu? 1, wajah. Wajah ini termasuk dahi dan hidung, jadi satu kesatuan. Jadi ketika kita sujud itu, dahi kita dan hidung kita itu menempel ke tempat sujud. 1 ya. Kemudian kedua telapak tangan itu 2, 3 berarti sudah 3. Kemudian kedua lutut, nah, berarti 5. Dan kedua ujung jari-jari kaki. Nah, disertai sikap kesungguhan saat bersujud. Nah, itu 7. Nah, 7 itu harus semuanya berada di dalam tempat sujud. Jadi tubuh kita itu ditopang dengan 7 anggota sujud itu. Nah, bagaimana posisinya? Ini perhatian ini. Tata cara dan posisi serta keadaan ketika bersujud antara kaum laki-laki dan wanita sama atau tidak ada perbedaan. Ini posisi sujud ini kadang banyak yang nggak pas ya. Sekali lagi ini laki-laki dan wanita dalam posisi sujud tidak ada bedanya. Tidak kemudian kalau wanita tangannya ini agak dimasukkan gini, enggak ya. Jadi tetap sama. Posisinya bagaimana? Coba Anda lihat. Nah, ini tangannya diangkat sehingga seperti bersayap. Nah, ini kakinya ini direnggangkan, tetap seperti posisi saat berdiri. Nah, kemudian posisinya seperti itu. Jadi ada. Oh, ya jadi ini posisi bersujud yang pas, yang benar itu baik laki-laki maupun wanita seperti itu. Sesudah dalam keadaan benar-benar bersujud secara tumak nina, ya, secara tenang, selanjutnya membaca doa bersujud tanpa dibatasi berapa kali membacanya. Sama kayak ruku ada 3 bacaan, cuma yang beda adalah yang bagian terakhir, Subhana Rabbiyal A'la. Ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la ini sama dengan ruku, tidak ditambahi wa bihamdi. Jadi bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, atau Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bacaan sujud. Sama seperti ruku, berapa kali jumlahnya juga tidak dibatasi. Coba berikutnya kita lihat posisi sujud dan juga sekaligus bacaan ketika sedang bersujud. Nah, ini peragaannya coba Anda perhatikan. Nah, itu posisinya. Nah, ini seperti ini, tangannya posisinya seperti ini, sayap. Rabbana Nah, wa ini bihamdika dijauhkan dari lambung tangan ini, baik laki-laki Allahumma maupun wanita sama posisinya seperti itu tadi ya. Jadi sekali lagi posisi ketika bersujud itu hendaknya diperhatikan, tangannya diangkat, tidak diletakkan di lantai. Rabbana wa bihamdika dijauhkan dari lambung. Allahumma Ini posisinya seperti ini. Nah, ada larangan-larangan ya. Posisi saat seseorang itu bersujud ya, ada beberapa larangan ketika seorang itu bersujud. Yang pertama yaitu jangan bersujud seperti binatang buas ketika tiduran, yaitu dengan menjulurkan lengan tangan dan menempelkannya di lantai. Jangan mengangkat kedua telapak kaki saat bersujud sehingga tidak menempel di tempat sujud. Jangan bersujud sambil meringkuk, yaitu merapatkan kedua tangan ke lambung dan menempelkan perut ke paha. Nah, ini coba lihat gambarnya. Nah, ini jangan. Nah, ini seperti binatang buas yang
singa atau apa itu macan itu yang tidak yang ini meletakkan ini tangannya ini nggak boleh seperti ini. Saya masih sering melihat ada yang begini. Jadi lengan ini jangan begini tadi diangkat ya. Nah ini seperti ini lebih jelas lagi nih. Tidak boleh lengannya seperti ini. Nah, lengannya menempel di tanah ini nggak boleh. Bersujud seperti binatang buas ataupun anjing ketika tiduran, yaitu dengan menjulurkan lengan tangan dan menempelkannya di lantai. Ini tidak boleh ya. Kemudian nah ini mengangkat kedua telapak kaki saat bersujud sehingga tidak menempel di tempat sujud. Nah, ini salah, bahaya ini ya nanti. Untung ini lututnya nggak diangkat sekalian itu ya. Ini kan posisi sujud itu nanti jadi orang akrobat itu ya. Atau ini meringkuk, ini seperti orang sakit ya, sakit bersujud sambil meringkuk, merapatkan kedua tangan ke lambung dan menempelkan perut ke paha. Jadi ini larangan, tidak boleh bersujud seperti itu. Bersujud yang pas tadi itu ya seperti di dalam peragaan video tadi, posisinya tangannya bersayap ya, diangkat dari lambung ya, posisinya tegak ya. Baik, berikutnya yang ke-14 melakukan duduk di antara dua sujud. Sesudah sempurna bersujud dan membaca doanya, kemudian dilanjutkan bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud sambil bertakbir membaca kalimat Allahu Akbar tanpa disertai mengangkat kedua tangan. Jadi hanya takbir saja. Duduk. Nah, bagaimana cara duduknya? Adapun cara dan posisi ketika duduk di antara dua sujud adalah sebagai berikut. Pandangan mata tetap mengarah ke tempat sujud. Telapak kaki kiri dilipat dan dijadikan sebagai hamparan duduk, sementara telapak kaki kanannya ditegakkan untuk dijadikan sebagai tumpuan. Ini namanya duduk iftiros. Kedua lengan diletakkan di atas paha dan telapak tangan diletakkan di lutut. Bagaimana gambarannya? Nah, ini posisinya. Jadi lihat ini telapak kaki dilipat, telapak kaki kiri dilipat, diduduki. Nah ini dijadikan sebagai tumpuan. Nah, ini harus seperti ini harus berdiri nih. Jangan sampai nggak berdiri seperti ini. Sulit ini kalau tidak biasa. Nih, jadi berdiri ini, berdiri tegak. Nah ini posisi tangan berada di sini. Lengan berada di atas paha, telapak tangan berada di lutut. Ini duduknya. Harus sempurna seperti ini. Ya dilatih agar bisa duduk secara sempurna seperti ini, namanya duduk iftiros. Duduk di antara dua sujud. Nah, posisi telapak kaki yang tidak menyilang, kedua telapak kaki untuk diduduki, ya ini tidak boleh seperti ini, posisi seperti ini. Ini sering saya jumpai ini. Masih banyak mahasiswa itu yang duduknya seperti ini, disilangkan kaki kanan disilangkan untuk diduduki. Ini tidak boleh. Atau seperti ini juga nggak boleh. Nah, duduk yang salah, ini duduk yang nggak boleh. Pas besok kalau praktek ada yang duduk seperti itu, nah juga nanti ya saya salahkan nanti. Nah, boleh duduk seperti ini. Ini namanya duduk iqa. Nah, ini boleh duduk dengan cara seperti ini, meskipun agak aneh ya, tapi boleh ya, boleh duduk jika kelihatan tinggi duduk seperti ini ya. Jadi boleh duduk di antara dua sujud dengan cara seperti itu. Nah, sesudah posisi dalam keadaan duduk secara sempurna, tumak nina atau tenang, nah selanjutnya membaca doa duduk di antara dua sujud juga tanpa dibatasi banyaknya bacaan. Ada 3 bacaan yang bisa Anda baca. Yang pertama, wa magfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga yang membaca Robbikfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Atau ada yang lebih mudah lagi, yaitu Robbikfirli. Nah, silakan Anda milih yang mana. Penting jangan dimodifikasi. Coba ada yang memodifikasi. Ini Allahumma firli
warhamni sama, wajburni sama, kemudian wahdini, warzuqni, warfa'ni, ditambahi lagi wa'afini, wa'fu'ani, itu nggak ditambah-tambah, dirangkum-rangkum, digabung-gabung, itu namanya memodifikasi doa. Jadi kalau mau pakai yang ini ya sudah pakai yang ini. Kalau mau pakai ini ya sudah pakai yang ini. Atau kalau pakai ini ya pakai ini aja. Jangan terus digabung-gabung. Prinsipnya jangan dikurangi, jangan ditambahi, jangan dimodifikasi. Nah, kadang kita itu suka memodifikasi, suka mengurangi, suka menambahi. Nah, kalau nanti doa-doa itu ditambahi, dikurangi, dimodifikasi, berarti dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu belum sempurna. Sehingga harus dirubah. Itu kan nggak boleh itu. Masa Rasulullah contohnya nggak sempurna? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ini doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Selanjutnya melakukan sujud yang kedua sambil bertakbir ya, tanpa mengangkat tangan seperti halnya pada sujud pertama, dan membaca doa sujud ketika sudah dalam posisi bersujud tumakninah.